Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 0701 1182 328158. Saya akan membuat sebuah video presentasi yang diajukan untuk mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum perburuan di Indonesia. Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa hukum perburuan itu dimulai pada zaman perbudakan, yaitu di zaman orang yang memiliki budak menyuruh budaknya melakukan pekerjaan untuk kepentingan dan di bawah pimpinan si pemilik tersebut. Sejarah hukum perburuan yang telah berjalan beberapa masa dapat kita bagi dalam 3 fase yang terdiri dari: pertama, fase perbudakan; yang kedua, fase pekerjaan rodi; dan yang terakhir, fase masa pengulensi sanksi. Masa perbudakan. Pada zaman perbudakan ini, orang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain, yaitu para budak, tidak mempunyai hak apapun, bahkan hak atas hidupnya yang tidak ada. Yang mereka miliki hanyalah kewajiban melakukan pekerjaan. Kewajiban menurut segala perintah, menuruti semua petunjuk dan aturan dari pihak pemilik budak. Pemilik budak ini adalah statusnya pihak dalam hubungan antara pekerja dan pemberi pekerja, yang mempunyai segala hak. Pertama, hak meminta pekerjaan, hak mengatur pekerjaan, hak memberi perintah, pemeliharaan para budak bukan kewajiban pemilik budak. Hak memberi perintah. Pemeliharaan para budak bukan kewajiban pemilik budak, karena baik sosiologis maupun yuridis tidak ada aturan yang menetapkan. Baru pada tahun 1854 dalam Regeringsreglement 1854 pada pasal 115 sampai 117 yang kemudian menjadi pasal-pasal 116 sampai 171 yang dengan tegas ditetapkan penghapusan perbudakan. Pada pasal 115 tersebut menetapkan yang isinya paling lambat tanggal 1 Januari 1860 perbudakan di Indonesia dihapuskan, dan selanjutnya memerintahkan supaya diadakan peraturan-peraturan persiapan dan pelaksanaan secara setingkat demi setingkat mengenai penghapusan ini, serta uang ganti rugi sebagai akibat penghapusan itu. Pada masa perbudakan ini, peraturan yang menyangkut peraturan-peraturan perbudakan diantaranya adalah: 1. Peraturan tentang pendaftaran budak dari tahun 1819. Dan yang kedua, peraturan tentang pajak atas pemilikan budak dari tahun 1820. Yang ketiga, peraturan larangan menyangkut budak yang masih kanak-kanak dari tahun 1829. Yang keempat, peraturan tentang pendaftaran anak budak dari tahun 1833. Dan yang kelima, peraturan tentang penggantian nama dari para budak dari tahun 1834. Dan yang terakhir, peraturan tentang pembebasan perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak, yang dari tahun 1848. Pada peraturan tentang budak dan perdagangan budak tahun 1925 mengandung maksud meringankan nasib para budak. Yang kedua, ada masa perbudakan rodi. Pada saat Indonesia diduduki Belanda, rakyat Indonesia sangat menderita dengan rodi yang dilakukan oleh Hendrik Willem Daendels pada tahun 1807 sampai 1811, yaitu dengan kerja paksa untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi. Dan banyak penduduk mati akibat kerja rodi ini. Rodi ini digolongkan dalam 3 golongan, yaitu: pertama, rodi gubernemen, yaitu rodi untuk kepentingan gubernemen dan para pegawainya. Yang kedua, ada rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar Indonesia. Dan yang ketiga, ada rodi desa, rodi untuk kepentingan desa. Dan mulai pada tahun 1880-an, kepada penduduk diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari kekayaan itu dengan membayar pajak tertentu. Proses hapusnya rodi itu juga memakan waktu yang lama, yaitu baru pada tanggal 1 Februari 1938 pekerjaan rodi ini dihapuskan. Dan yang terakhir, ada masa punalen sanksi. Pada punalen sanksi ini yaitu perburuan biasa, di mana pekerjaan dilakukan oleh buruh biasa dan di bawah pimpinan seorang majikan dengan mendapat upah. Hal ini tidak dapat meluas sebab pihak feodal menyewakan tanah kepada pihak swasta yang non-pribumi. Pekerja itu tetap di bawah tangan feodal. Mengenai perburuan biasa ini, peraturan yang pertama-tama dikeluarkan pada tahun 1819 mengharuskan supaya semua perjanjian kerja didaftar oleh residen. Dan pada tahun 1838 peraturan itu ditarik kembali dan diganti dengan yang baru dengan maksud untuk mempermudah gubernemen sebagai pengusaha perkebunan dalam mendapatkan buruh yang diperlukan. Pada tahun 1880, lahirlah peraturan semacam itu yang pertama, yang biasanya disebut Coeli Ordonanti, untuk Sumatera Timur. Peraturan untuk Sumatera Timur itu pada tahun-tahun berikutnya diusul dengan peraturan untuk daerah-daerah lain. Penyelidikan yang dilakukan pada tahun 1903 membuktikan adanya keadaan perburuan yang sangat menyedihkan.
pemerasan tenaga buruh, penganiayaan buruh, pengawasan yang berpihak pada majikan, dan bahkan penyalahgunaan kekuasaan pengadilan dan sebagainya. Baiklah, sekian video presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.